Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama tentang salah satu elemen penting dalam dunia open source, yaitu open source programming. Fokus kita kali ini adalah GCC atau GNU Compiler Collection. Sebagai mahasiswa TI, kalian pasti sering berurusan dengan coding, debugging, dan tools pemrograman lainnya. Nah, GCC adalah salah satu alat yang sangat berpengaruh di dunia pemrograman. Yuk kita bahas. Apa itu GCC? GCC adalah singkatan dari GNU Compiler Collection. Ini adalah kumpulan kompiler yang bisa digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Objective-C, Fortran, Java, Ada, hingga Go. Bayangkan, jika kalian sedang membuat aplikasi menggunakan C++ atau Python, GCC itu seperti dapur tempat semua bahan mentah diproses menjadi hidangan siap saji, yaitu program yang bisa berjalan di komputer. GCC ini penting karena tanpa kompiler, kode yang kita tulis di editor tidak akan bisa dimengerti oleh komputer. Jadi, GCC adalah jembatan antara kalian, para programmer, dan komputer. Mari kita mundur sejenak ke tahun 1987 ketika muncul pengumuman berikut. Sebelumnya, ubah resolusi video teman-teman menjadi jujur 20 piksel ke atas agar tulisannya terbaca ya. Pengumuman ini dibuat oleh Richard M. Stallman untuk memberitahu komunitas bahwa GCC, sebuah compiler C, sekarang tersedia untuk diunduh melalui FTP. FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol, V, yang merupakan metode untuk mentransfer file antar komputer melalui jaringan. GCC ini mencakup deskripsi mesin untuk VIAX dan Sun. VIAX adalah arsitektur komputer yang dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation atau DIE, sementara Sun merujuk pada workstation dan server yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Selain itu, GCC juga menyertakan preprocessor C standar ANSI. Preprocessor adalah alat yang memproses kode sumber sebelum dikompilasi, dan standar ANSI memastikan bahwa kode tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh American National Standards Institute. Stallman juga menyebutkan bahwa compiler ini telah berhasil mengompilasi dirinya sendiri di berbagai mesin seperti 68020 dan VAX. 68020 adalah mikroprosesor yang dikembangkan oleh Motorola, dan VIAX adalah sistem komputer yang disebutkan sebelumnya. Compiler ini telah digunakan untuk mengompilasi berbagai perangkat lunak, termasuk Emacs dan Kyoto Common Lisp. Emacs adalah editor teks yang sangat kuat dan dapat dikustomisasi, sedangkan Kyoto Common Lisp adalah implementasi dari bahasa pemrograman Lisp. Dalam pengumumannya, Stallman juga mengakui bahwa GCC mungkin masih memiliki banyak bug dan mengundang komunitas untuk melaporkan bug yang mereka temukan. Ini adalah salah satu aspek penting dari pengembangan open source, kolaborasi dan umpan balik dari komunitas pengguna. Demikianlah pembahasan kita tentang sejarah GCC dan penjelasan pengumuman dari Richard M. Stallman. Richard M. Stallman adalah tokoh legendaris yang biasa dipanggil RMS. RMS adalah pendiri proyek GNU, sebuah inisiatif besar untuk menciptakan perangkat lunak yang bebas dan terbuka. Bayangkan seperti membuat ekosistem digital yang bisa diakses oleh semua orang tanpa biaya, seperti kampus kita yang menyediakan Wi-Fi gratis untuk mahasiswa. Sebelum GCC, RMS ingin menggunakan Free University Compiler Kit, tapi ternyata compiler itu tidak gratis sepenuhnya. Maka, RMS memutuskan membuat kompiler baru sendiri untuk mendukung proyek GNU. Itulah awal mula lahirnya GCC. Hal ini mengajarkan kita pentingnya kreativitas dan tekad. Jika kalian menemukan alat TI yang tidak cocok atau mahal, mengapa tidak mencoba membuat solusi sendiri seperti RMS? GCC awalnya hanya mendukung bahasa C. Tapi, pada tahun 1987, Michael Tiemann bergabung dengan proyek GNU dan membuat kompiler untuk C++, bahasa pemrograman yang lebih kompleks daripada C. C++ mungkin sudah sering kalian gunakan untuk tugas kuliah. Dengan adanya dukungan dari GCC, pemrograman C++ menjadi lebih mudah dan fleksibel. Bayangkan, tanpa kontribusi dari Michael Tiemann dan pengembang lain, mungkin kita harus bekerja lebih keras saat membuat aplikasi. Seiring waktu, perkembangan GCC sempat melambat. Beberapa pengembang software memutuskan membuat varian GCC mereka sendiri agar bisa mengembangkan aplikasi lebih cepat. Ini mirip seperti mahasiswa TI
yang terkadang memodifikasi tools atau software agar lebih sesuai dengan kebutuhan tugas. Pada tahun 1997, beberapa pengembang membentuk proyek EJCS untuk mempercepat pengembangan C++. Setelah negosiasi panjang, pada April 1999, EJCS resmi bergabung dengan GCC, dan nama GCC diubah menjadi GNU Compiler Collection. Kolaborasi ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dalam komunitas open source. Sama seperti saat kalian mengerjakan proyek kelompok, semakin banyak orang yang bekerja sama, hasilnya akan lebih cepat dan lebih baik. Peran GCC dalam kehidupan mahasiswa TI. Kembali ke kehidupan sehari-hari kalian. Jika kalian menggunakan Linux di komputer, hampir semua aplikasi yang kalian jalankan di sana dikompilasi menggunakan GCC. Jika kalian belajar pengembangan aplikasi berbasis C atau C++, GCC adalah alat yang bisa kalian manfaatkan untuk membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi kalian. Contohnya, saat kalian membuat simulasi sistem jaringan, GCC membantu mengubah kode kalian menjadi aplikasi nyata yang bisa kalian jalankan untuk memvisualisasikan hasil simulasi. Kesimpulan, mengapa GCC penting? 1. Open source, siapapun, termasuk kalian, bisa berkontribusi untuk pengembangannya. 2. Ketersediaan, gratis dan bisa digunakan di berbagai platform. 3. Sejarah inspiratif. GCC adalah contoh nyata bagaimana komunitas open source bisa menghasilkan sesuatu yang hebat melalui kerjasama. Dengan memahami GCC, kalian tidak hanya belajar tentang teknologi, tapi juga nilai-nilai kolaborasi dan inovasi. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian tentang pentingnya open source dalam dunia TI. Penutup, sekian pembahasan kita tentang GCC. Jika ada pertanyaan atau diskusi, jangan ragu untuk menghubungi di kelas atau melalui grup diskusi. Sampai jumpa pada materi berikutnya, teman-teman Universitas Negeri Gorontalo. Terus semangat belajar dan eksplorasi dunia open source.